Pemirsa, besok 16 Januari 2023, sidang perdana tragedi Kanjuruhan digelar di Pengadilan Negeri Surabaya. Hakim PN Surabaya menentukan aturan sidang tidak boleh live streaming dan melarang supporter hadir dalam persidangan. Pemilihan Surabaya sebagai lokasi persidangan tragedi Kanjuruhan didasari atas putusan Mahkamah Agung setelah menerima permintaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Malang. Hal itu dilakukan untuk menjaga kondusivitas Malang serta menghindari adanya tekanan dari berbagai pihak kepada majelis hakim. Sementara itu untuk pengamanan lainnya, jalannya persidangan, Polda Jawa Timur dan Polrestabes Surabaya sudah menggelar gladi bersih. Ada 800 personel yang disiagakan di 3 ring titik pengamanan di PN Surabaya dan jumlah itu masih akan bertambah mengikuti dinamika di lapangan. Polisi juga menyebar personelnya untuk melakukan penyekatan di beberapa titik akses masuk ke Surabaya, yakni di seluruh eksit tol jalur masuk Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Tanjung Perak, dan perbatasan Waru supaya Aremania tidak datang terjadi masif. Sidang perdana tragedi Kanjuruhan dengan 5 terdakwa akan digelar besok. Sejumlah persiapan dilakukan termasuk pengamanan yang mengerahkan 800 personel kepolisian. Informasi selengkapnya akan dilaporkan Fatma Ayu langsung dari Pengadilan Negeri Surabaya. Selamat siang Fatma. Fatma, bagaimana persiapan jelang sidang perdana tragedi Kanjuruhan besok? Ya, Valen, esok hari pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Senin 16 Januari 2023, yang ditempatkan di ruangan Cakra Pengadilan Negeri Surabaya, sidang perdana tragedi Kanjuruhan ini akan dilakukan. Dan sidang besok akan berlangsung secara online atau secara daring. Jadi para terdakwa ini tidak dihadirkan secara langsung di ruang persidangan, melainkan mengikuti persidangan ini secara telekonferensi atau secara online. Dan besok yang akan hadir di persidangan ini adalah kuasa hukum, lalu juga ada jaksa penuntut umum dan tentunya majelis hakim. Hal tersebut yang diungkapkan oleh Kasih Penkum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang tadi saya sempat konfirmasi apakah besok dari terdakwa ini akan mengikuti persidangan, dan jawabannya adalah masih tetap sama, persidangan akan dilakukan secara online dan tidak dihadirkan secara langsung oleh terdakwa dari tragedi Kanjuruhan. Sementara itu untuk keesokan harinya yang bisa masuk ke dalam ruang persidangan ini sangatlah terbatas, termasuk dari awak media ini juga dilarang untuk live streaming atau melakukan siaran secara langsung. Hal ini merujuk pada permintaan majelis hakim berkaitan dengan menjaga kondisi psikologis dari keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Sementara itu agenda esok hari adalah pembacaan dakwaan terhadap 5 terdakwa. Jadi besok ada 5 berkas yang berbeda yang dibacakan oleh majelis hakim. Yang pertama adalah terdakwa Abdul Haris selaku Ketua Panitia Pelaksana Arema FC. Yang kedua adalah Suko Sutrisno selaku Security Officer, dan 3 lainnya ini berasal dari pihak kepolisian, yakni pihak dari Polres Malang dan juga Primob Polda Jawa Timur. Sedangkan untuk Ahmad Hadian Lukita selaku Direktur PT LIB yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka, hingga saat ini berkasnya masih belum diserahkan kembali dari penyidik ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, sehingga besok agendanya dakwaan yang dibacakan adalah 5 terdakwa saja. Dan terdakwa Abdul Haris Suko Sutrisno akan dijerat dengan pasal 359 dan atau pasal 360 KUHP, junto pasal 103 ayat 1, junto pasal 52 Undang-Undang Keolahragaan. Sedangkan untuk 3 Polri ini akan dijerat dengan pasal 359 dan atau pasal 360 KUHP. Dan sementara itu, Valen, hingga siang hari ini atau pagi hari ini memang suasana di Pengadilan Negeri Surabaya ini cenderung sepi dan belum ada pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian jelang sidang perdana tragedi Kanjuruhan esok hari. Valen. Fatma, bagaimana dengan pengamanan untuk sidang besok hari? Ya, walaupun hari ini atau pagi ini memang untuk persiapan pengamanan ini masih belum nampak di depan ataupun juga di dalam Pengadilan Negeri Surabaya, namun keesokan harinya sejumlah peraturan dan juga pengamanan ini sudah direkayasa. Seperti peraturan yang pertama,
untuk awak media dilarang untuk live streaming. Lalu juga yang kedua, para supporter Arema FC ini dilarang untuk memasuki Pengadilan Negeri Surabaya. Jadi besok yang memasuki Pengadilan Negeri Surabaya ini sangat diperketat oleh petugas gabungan yang terdiri dari security dari PN Surabaya, TNI dan juga Polri. Besok ikut akan memverifikasi siapa saja orang-orang atau masyarakat yang boleh masuk ke Pengadilan Negeri Surabaya, termasuk juga awak media. Besok akan diverifikasi siapa saja yang boleh masuk ke dalam ruang Cakra Pengadilan Negeri Surabaya. Dan untuk pengamanan sendiri, besok pihak polisi akan mengerahkan sekitar 800 personel gabungan, dan ring 1, ring 2, ring 3 ini sudah direkayasa oleh Polrestabes Surabaya, di mana jika besok terjadi kerawanan maka personil akan ditambahkan sekitar 1.300 hingga 2.500 personil gabungan. Namun demikian Pengadilan Negeri Surabaya, Polri dan juga TNI ini sangat mengamankan kondusivitas dari Pengadilan Negeri Surabaya, termasuk di area Surabaya, dan melakukan penyekatan di beberapa titik ya perbatasan Surabaya dan juga di luar kota Surabaya, agar besok tidak terjadi kerawanan atas jelang sidang tragedi Kanjuruhan yang berlangsung dari pagi hingga sore hari. Valen. Baik, terima kasih Fatma Ayu untuk informasi Anda langsung dari Pengadilan Negeri Surabaya.